Kode 49. Kekuatan 58 banteng. Zhang Ruoshan kembali ke Istana Jade dan menyempatkan Kan untuk berbicara sebentar dengan selir Lin. Kemudian ia kembali ke kamarnya dengan Blacky. Kau baru saja mencapai tingkatan akhir dari alam kuning tetapi kau telah membuka 27 jalur aliran Qi. Latihan apa yang kau lakukan? Blacky bertanya serius. Aku tidak tahu. Jawab Zhang Ruoshan. Sesungguhnya, Zhang Ruoshan tahu tentang latihan dari kitab Emprian Kaisar Ming, karena hanya ia dan Kaisar Ming yang pernah mempelajarinya. Blacky berkata, aku tahu hanya para ksatria yang memiliki tingkat pengolahan kelas rendah dari tingkatan dewa yang mampu membuka 27 jalur aliran Qi. Tetapi, kau masih berada di tingkatan akhir dari alam kuning. Kau masih punya waktu yang cukup untuk membuka lebih dari 27 jalur aliran Qi. Katakan padaku, apa kau mempelajari latihan tingkatan dewa? Mungkin. Zhang Ruoshan juga menjadi lebih serius karenanya. Sepertinya memang aku perlu mengenakan armor kilin api es setiap kali aku menggunakan kekuatan pengolahan. Jika tidak, bahkan Komandan Pangeran Yunwu tidak akan mampu menjaga Zhang Ruoshan jika orang lain tahu bahwa kemampuan yang dimiliki oleh Zhang Ruoshan berada di tingkatan dewa. Untungnya, hanya Komandan Pangeran Yunwu dan manajer dari Bank Pasar Bela Diri, Liu Chuanshen yang mengetahui kondisi ini. Komandan Pangeran Yunwu harus bisa menjaga rahasia. Komandan Pangeran Yunwu harus berbicara dengan Liu Chuanshen dan memintanya menjaga rahasia. Zhang Ruoshan memasukkan Blacky ke dalam grafik kayu yin yang sebelum kembali berlatih. Aku harus mengawasi kucing ini. Kemudian, Zhang Ruoshan mulai berlatih setelah mengenakan armor kilin api es, yang mana itu adalah senjata suci bela diri kelas 6. Aku harus mencapai puncak tingkatan akhir secepat mungkin. Zhang Ruoshan mengambil satu butir triple purity pil tenaga Qi kelas 2, lalu mengunyah itu. Boom! Triple purity pil tenaga Qi meledak di tubuh Zhang Ruoshan. Pil itu berubah menjadi 3 tenaga Qi yang mengalir seperti sungai di jalur aliran Qi miliknya. Zhang Ruoshan mulai mengoptimalkan tenaga Qi di 27 jalur aliran Qi dan mulai mengubah arwah pil dari triple purity tenaga Qi yang ada di tubuhnya. Untuk kemudian arwah pil itu akan berubah menjadi tenaga Qi yang disimpan di dalam wadah Qi. Zhang Ruoshan membutuhkan 6 jam untuk mampu menyerap semua arwah pil dari triple purity pil tenaga Qi. Tenaga Qi di dalam wadah Qi-nya meningkat sebanyak 7 kali lipat setelah berhasil menyerap triple purity pil tenaga Qi. Maka 8 triple purity pil tenaga Qi dan 4 pil gajah api sisanya akan mampu memenuhi wadah Qi dan membantuku menembus puncak tingkatan akhir. Latihan dimulai. Selama 8 hari, Zhang Ruoshan membutuhkan 6 jam untuk dapat menyerap satu butir triple purity pil tenaga Qi. Lalu 8 jam untuk istirahat. Dan sisa waktu lainnya ia gunakan untuk berlatih menggambar inskripsi ruang. 8 hari berlalu. Setelah menggunakan 8 sisa triple purity pil tenaga Qi, maka tenaga Qi yang ada di tubuh Zhang Ruoshan telah meningkat 8 kali sejak 8 hari yang lalu. Dengan kekuatan yang sekarang, ia mampu mengalahkan Cheng Feng hanya dengan 10 kali gerakan di kompetisi sebelumnya. Namun, wadah Qi miliknya belum benar-benar penuh dan ia belum memenuhi persyaratan untuk mampu menembus puncak tingkatan akhir. Zhang Ruoshan mengeluarkan 4 butir pil gajah api dan meletakkan itu di depannya. Pil gajah api adalah pil kelas 3 yang memiliki fungsi untuk memurnikan tubuh, untuk meningkatkan fisik ksatria, dan untuk meningkatkan kekuatan para ksatria. Maka menjadi jelas bahwa sebutir pil kelas 3, yang mana memiliki kemampuan untuk menyimpan tenaga Qi adalah jauh lebih baik dan berguna daripada pil kelas 2. Zhang Ruoshan membutuhkan 8 hari lain untuk mampu menyerap 4 pil gajah api sisanya. Ia berhasil membuat peningkatan yang luar biasa terhadap fisik dan tubuhnya. Saat pertama kali Zhang Ruoshan menembus tingkatan akhir dari alam kuning, ia mampu melepaskan kekuatan 36 banteng tanpa menggunakan teknik bela diri.
Tapi sekarang, ia mampu melepaskan kekuatan 45 banteng tanpa menggunakan teknik bela diri. Maka ketika Zhang Ruoshan menggunakan gerakan dari pukulan naga dan gajah prajna, itu sama dengan ia mampu melepaskan kekuatan 58 banteng bahkan lebih. Di samping itu, ia juga telah berhasil mencapai puncak tingkatan akhir pada saat wadah Qi miliknya telah penuh oleh tenaga Qi. Maka jika demikian, satu gerakan dari Zhang Ruoshan sudah mampu mengalahkan Liu Chengfeng, bahkan membunuhnya. Menurutku, hanya sedikit ksatria yang mampu mengalahkan aku di 10 besar peringkat kuning. Sisanya mungkin mereka yang mencapai tingkatan awal dari alam hitam. Berlatih selama 17 hari di dalam ruangan jimat ruang dan waktu adalah sama dengan berlatih selama 6 hari di dunia luar. Maka mengingat bahwa Zhang Ruoshan akhirnya mencapai puncak tingkatan akhir, ia dapat melanjutkan latihannya di kolam darah binatang buas. Zhang Ruoshan tidak sabar untuk berjalan menuju Candi Kekaisaran Kuno dengan membawa pil kilin kelas 4. Sesungguhnya, para penjaga Candi Kekaisaran Kuno telah mendapatkan perintah dari Komandan Pangeran Yunwu untuk membiarkan Zhang Ruoshan masuk ke sana. Untuk itulah, mereka tidak menghentikan langkah Zhang Ruoshan. Zhang Ruoshan berjalan ke ruangan bawah tanah dari Candi Kekaisaran Kuno dan memasuki kolam darah binatang buas. Air darah yang terdapat di dalam kolam itu selalu mendidih seperti magma. Ini adalah kedua kalinya bagi Zhang Ruoshan memiliki kesempatan untuk berlatih di kolam darah binatang buas. Seketika air kolam itu mulai menggenang dan menutupi setengah dari badan Zhang Ruoshan sesaat ia masuk ke kolam dan menuju area tengah. Seluruh kulit mulai dari pinggang sampai ujung kaki menjadi teramat sakit. Itu seperti kulitnya terasa melepuh oleh sebab terbakar panas air mendidih yang ada di dalam kolam. Untungnya, Zhang Ruoshan telah berhasil menguasai cakra sehingga itu mampu melindungi kulitnya saat ia mengalirkan tenaga Qi ke bagian-bagian kulit yang terendam. Sementara itu, pori-pori milik Zhang Ruoshan mulai menyerap kekuatan darah. Kekuatan itu diserap oleh cakra lewat pori-porinya, untuk kemudian disalurkan lagi ke sekujur tubuhnya. Setiap 15 menit, kualitas peningkatan fisik dari Zhang Ruoshan benar-benar meningkat pesat. 2 hari kemudian, setelah melakukan penyerapan di area tengah, Zhang Ruoshan akhirnya masuk ke area terdalam hanya dengan satu langkah. Maka ketika ia berada di area terdalam, kolam air darah itu telah mencapai leher dan menutupi bagian dada Zhang Ruoshan. Kekuatan darah menjadi 2 kali lipat lebih kuat di area terdalam beserta suhu panas yang mencapai titik didih optimal. Meskipun Zhang Ruoshan telah berhasil menguasai cakra, itu tetap saja sulit baginya untuk menahan rasa sakit di area terdalam. Seluruh kulit dari mulai bagian leher sampai ke ujung kaki itu mulai melepuh. Tubuhnya benar-benar melepuh dan darah mengalir kemana-mana. Jika saja ada seseorang yang berdiri dan melihat Zhang Ruoshan dari tepi kolam, maka ia akan melihat Zhang Ruoshan sebagai manusia darah. Kesakitan yang disebabkan oleh titik optimal air didih itu hampir membuat Zhang Ruoshan menangis. Tetapi ia terus menahan rasa sakit dan mulai menelan pil kelas 4, pil kilin. Oh! Suara lolongan binatang buas terdengar dari dalam tubuh Zhang Ruoshan. Sebuah cahaya berbentuk bola pecah dan keluar dari kepala Zhang Ruoshan. Bola itu membentuk bayangan seperti seekor kilin. Sebagaimana tingkat pengolahan Zhang Ruoshan saat ini, ia tidak mampu menyerap pil kelas 4. Karena jika sampai ia memaksakannya maka itu bisa berakibat fatal. Lebih jauh, proses pengolahan Zhang Ruoshan saat ini juga teramat sulit untuk menahan sakit dari kekuatan darah yang terdapat di area terdalam dari kolam darah binatang buas. Di sisi lain, ia juga menelan sebuah pil yang memiliki rasa sakit tak tertahankan pula. Dan sewaktu-waktu tubuh Zhang Ruoshan bisa hancur berkeping-keping. Pada mulanya, Zhang Ruoshan mampu sedikit menahan rasa sakit dari kekuatan darah hingga tidak sampai menghancurkan tubuhnya sendiri. Maka saat ini adalah terdapat 2 kekuatan besar,
Satu kekuatan itu berasal dari dalam tubuh, sisanya adalah dari luar tubuhnya. Dan kedua kekuatan itu, pada titik tertentu harus mampu ia seimbangkan. Hingga akhirnya, fisik dari Zhang Ruoshan meningkat pesat oleh karena arwah pil yang ada di dalam tubuh beserta dengan kekuatan darah yang ia serap lewat pori-pori. Sementara itu, sesuatu terjadi di keluarga Lin Jingye. Pemimpin sebelumnya dari keluarga Lin kembali ke kediaman Lin di kota Yunwu setelah beberapa waktu lalu berada di Omen Ridge. Ia dengan segera memanggil ketiga anaknya sesaat setelah ia tiba. Anaknya tidak lain adalah Lin Fengxian, yang menjadi pemimpin Lin saat ini. Lalu Lin Enbo, anak kedua, dan Lin Xizhao, anak ketiga. Lin Fengxian berlutut di depan Lin Jingye dan berkata dengan hormat, "Ayah yang terhormat. Bolehkah saya bertanya perihal hasil latihan Anda? Apakah Anda berhasil mencapai alam surga setelah berlatih di Omen Ridge?" Lin Jingye merespon, "Itu lebih mudah untuk dikatakan, tapi tidak saat dilakukan. Hanya, aku memang telah menemukan kesempatan dan cara-cara efektif untuk meningkatkan pengolahanku saat di Omen Ridge. Meskipun aku belum mampu menembus itu, aku sudah memiliki metode yang Meskipun aku belum mampu menembus itu, aku sudah memiliki metode yang pas untuk merealisasikannya. Mungkin dalam 3 tahun, aku akan dapat mencapai alam surga." Senang mendengarnya. Ketiga anaknya benar-benar bahagia mendengar kabar itu. Seperti yang diketahui, sebuah keluarga dengan ksatria yang telah mencapai alam surga adalah pasti lebih dipandang superior daripada keluarga-keluarga lain yang tidak memiliki ksatria dari alam surga. Maka derajat daripada kediaman Lin di Yunwu Commandery pasti akan meningkat ke level tertentu. Dan jikalau Lin Jingye berhasil mencapai alam surga, maka keluarga Lin akan menjadi keluarga kelas 7 nomor 3 di Commandery. Bahkan Komandan Pangeran Yunwu akan menghormati para keluarga kelas 7. Saat ini, hanya ada 2 keluarga kelas 7 dan 12 keluarga kelas 8 di Yunwu Commandery. Keluarga Lin saat ini adalah salah satu dari 12 keluarga kelas 8 itu. 2 keluarga kelas 7 lainnya adalah keluarga Sue, yakni keluarga menteri dan keluarga Situ. Lin Jingye tertawa dan berkata, "Pada waktu aku memasuki kota, aku mendengar tentang cucuku, yakni Pangeran ke-9 Zhang Ruoshan. Ia telah menjadi seorang jenius dan menjadi seorang ksatria peringkat kuning di umur 16 tahun. Aha! Pencapaian Ruoshan yang terlambat membuatku senang. Fengxian, kejadian 3 tahun lalu adalah bukan karena Lan Er. Kau hanya marah dan menyalahkan dia. Tapi kau dan dia adalah saudara. Kau harus mencari kesempatan untuk meminta maaf sehingga kalian bisa mencairkan es kebuntuan ini dengan segera. Dan lagi, aku bangga dengan anaknya dan cucuku ternyata adalah seorang jenius seni bela diri. Kau bisa mengundang Zhang Ruoshan agar ia dan Lin Ningxian dekat kembali." Aha! Mereka dulunya adalah kekasih masa kecil. Juga aku mengingat tentang sebuah perjanjian dengan Komandan Pangeran Yunwu untuk menikahkan mereka. Ini harus direalisasikan. 3 orang lelaki yang berdiri di depannya menjadi terdiam dan kikuk. Tidak seorang pun dari mereka yang berani merespon ayahnya. Guratan senyum menghilang dari wajah Lin Jingye. Ia seketika menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi dan berkata dengan pelan, "Kau bikin kesalahan apa? Apa yang terjadi?" Lin Enbo mendengus dan berkata, "Ayah, biarkan saya katakan yang sejujurnya. Beberapa bulan yang lalu, saudari keempat membawa Zhang Ruoshan datang kemari dan mencoba untuk membangun kekeluargaan dengan kami. Namun, saudara kita menghinanya dan menendang dia keluar. Mereka pasti sakit hati kepada kita. Melebihi relasi. Sekarang kita mungkin adalah musuhnya. Lihat apa yang kau lakukan saudara." Anak ketiga Lin Xizhao juga menambahkan, "Saya setuju.
Saya kira itu adalah reaksi yang berlebihan. Mereka adalah juga saudari kita dan keponakan kita. Bagaimana mungkin kau melakukan itu? Lin Jingye menjadi sangat marah. Ia menatap tajam Lin Fengxian. Anak tertua, kau adalah pemimpin yang tidak boleh berlaku semena-mena. Chen Er memang bocah 16 tahun tetapi ia adalah ksatria peringkat kuning, di mana ia memiliki masa depan yang menjanjikan. Jika ia sampai menjadi pemimpin dari Yunwu Commandery, ia akan membalas dendam dengan kita. Itu adalah bencana. Ayo pergi ke istana denganku dan meminta maaf kepada saudarimu sekarang juga. Dasar kau anak bangsat. Brengsek. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.